Nah, saat lagi kita akan ke Keraton Kasepuhan nih. Kita lihat ya, di Keraton Kasepuhan ini ada apa aja. Nah, lewat mana masuknya? Kita lihat. Oh, lewat sini, di sini. Ya. Kita lihat dulu. Assalamualaikum. 3. 1 anak-anak. Udah sih. SD. SD. Oh, dihitung 4. Ini area dan museum atau areanya saja? Kenapa? Area dan museum 20.000. Jadi kita di sini harus beli tiket dulu, tiket terusan namanya. Kena cas per orang 20.000. Ini ada museum ya dan keraton. Oke. Terima kasih kembali, Bu. Mari guys, kita langsung. Jaga-jaga. Dari mana kan? Ini guys dipandu dan ditemenin. Kita mulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Bapak, Ibu, Mbak, dan Ade ya. Selamat siang menjelang sore. Selamat datang di objek wisata peninggalan Malik. Jadi yang kita kunjungi ini bukti sejarah peninggalan salah satu Wali Songo, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Nah, perkenalkan nama saya sebagai pemandunya Pak Mungal, yang akan mengantar, menjelaskan, memotret keliling. Kurang lebih kita keliling sekitar, karena 2 area dengan museum 1 jam lah kurang lebih. Nah, keraton ini dibangun pada 1529. Saya salah satu wali Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. 1529 sampai sekarang kira-kira 5 abad atau 500 tahun. Generasi turun-temurun sudah 20 generasi. Dari Syarif Hidayatullah sampai yang Sultan Pemangku Adat sekarang yang masih ada di istana. Mendiami ya. Mendiami di sini. Jadi aktif nih istananya ya. Ya, jadi begini. Sekarang setelah merdeka, keraton ini sudah lembaga pariwisata. Jadi bukan Sultan ini bukan berkuasa politik kayak dulu. Iya. Hanya tokoh masyarakat dan pemangku adat yang wajib melestarikan tradisi turun temurun ya gitu. Tapi kalau dibanding dengan Demak yang sejaman, kalau Bapak Ibu ke Demak hanya ketemu masjid, keratonnya sudah punah, artinya sudah menjadi pemukiman lah. Keluarga keratonnya pun sudah menyatu dengan masyarakat. Tapi kalau di sini alhamdulillah masih lengkap. Itu Masjid Agung. Namanya Masjid Agung Cipta Rasa tahun 1500. Jadi masjid dulu. Karena ketika zaman awal wali kita sudah banyak santri, belum punya masjid. Kemudian 1529 baru bangun keraton. Singkat ceritanya, pada keturunan ke-6 terjadi Devi Diet Impera Belanda yang menjadikan adik Sultan Cirebon yang ke-6 jadi Sultan Anom, dibangun Keraton Kanoman 1678. Sejak itu Sultan Cirebon yang ke-6 gelarnya ganti jadi Sultan Sepuh ke-1. Sepuh itu kakaknya, adiknya Sultan Anom. Turun temurun sampai sekarang gelarnya Sultan Sepuh ke-2, Sultan Sepuh ke-3, sampai sekarang ini Sultan Sepuh 15, Pangeran Lukman Julkaidin. Tapi kalau ditarik dari Sunan, generasi ke-20. Nah, sekarang kita berada di halaman Siti Inggil. Siti Tanah Inggil Tinggi. Oh iya. Jadi nanti kita masuk Siti Inggil dengan naik tangga. Keluarnya akan turun di gapura yang belakang. Dan tekel yang seperti ini lah. Yang itu yang dipakai buat. Nah, kalau yang ini lain, ini sudah ganti. Ya, atap juga yang catnya hitam ini sudah ganti. Nah, ini komplek ini namanya Siti Inggil, di mana setiap Sabtu para prajurit keraton ini mengadakan latihan-latihan.
melempar tombak, berbaris, memanah, perang-perangan, berkuda dan sebagainya di alun-alun. Nah, Sultan dengan staf keraton menempati bangunan di sini. Ini memantau, melihat iya, ya. Ini tempat Sultan dan keluarga. Lesehan, belum ada meja kursi. Kita coba duduk guys ini. Iya, Ya, meja Sultan kursi. dulu duduknya di Iya, sini. seperti Menghadap itu. ke sini. Menonton ke alun-alun ya. Gitu, Ini lesehan. berkegiatan para tentara. Ya, latihan-latihan militer pasukan keraton. Kenapa kok setiap Sabtu? Supaya keraton dalam keadaan siaga penuh ketika menghadapi gangguan keamanan dari luar. Nah, yang satunya untuk penghulu. Penghulu itu staf istana yang membidangi agama. Keluarga keraton kawin, doa-doa, acara apapun dibuka dan selesai ditutup pasti doain dan dipimpin oleh penghulu. Pada saat itu di sini tempatnya di sana. Itu pisangnya dua melambangkan dua kalimat syahadat. Karena ini akhir Hindu awal Islam. Akhir Hindu. Awal Islam dari Pajajaran Prabu Siliwangi ke Sucu. Oke. Karena Sari Bidayatullah itu ibunya bernama Nyimas Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, yang menikah dengan Raja Mesir dari Arab, Sultan Syarif Abdullah. Jadi Sari Bidayatullah itu ibu Pajajaran, bapak Arab. Prambanan, Sandi Suku, pasti ketemu yang seperti ini. Peninggalan. Karena Hindu itu awal, bangsa awal yang masuk dagang ke Jawa pertama India abad ke-7. Guys, kita menemukan ini guys di sini. Nah, ini kemarin kan mapag tanggal. Maksudnya mapag tanggal itu waktu Sabtu kemarin tuh tanggal 1 Maulud. Oh, Jadi Maulid. kalau- Awal Maulid ya. kalau- Awal bulan Maulid. Kalau setiap selamanya itu ada acara sajen-sajen begini itu setiap Jumat Kliwon. Tapi menjelang Maulud itu ada 3 waktu. Mapag tanggal kemarin tanggal 1, 1 Muharram, 1 Maulud. Nanti tanggal 8 Maulud mulai memasak nasi tumpeng untuk upacara panjang Jumat. Nah, terakhir pelal. Pelal itu malam 12. 12. Nah, itu ada beginian, ada sajen-sajen. John Carleon. Termutakhir. Nah, kita ke sini lewat pendopo ini. Nah, ini pendopo namanya pendopo pengada. Nah, Bapak Ibu sekarang bisa tunjuk mana yang asli, mana yang renovasi. Yang jelas ini pasti yang terbaru nih. Iya. Ini asli. Nah, ini sama tihang, Pak. Tihang, ya. Kalau atap yang hitam-hitam ini baru. Pendopo ini fungsinya tempat tugas aparat keraton. Ada 5 orang di sini lesehan, belum ada meja kursi. Meja kursi mulai ada zaman Belanda. Mereka berlima itu Demang, Lurah, Camat, Laskar, dan kaum dalam. Kalau sekarang muspikal ya. Iya, menerima laporan dari daerah. Jadi para kepala daerah melaporkan masalah-masalah daerahnya ke keraton cukup selesai di sini. Kecuali ada masalah yang tidak selesai di sini. Nanti oleh Demang, pelapor itu dibawa ke keraton langsung minta keputusan Sultan di keraton. Jadi yang ringan-ringan, yang sepele-sepele selesai di sini. Kita langsung ke museum. Museumnya modern, Pak. Baru diresmikan Presiden bersama almarhum Sultan yang baru meninggal tahun Presiden kemarin. yang mana nih? Sekarang, Pak. Oh, Jokowi. September 2017. Dapat bantuan pemerintah. Dibunyikannya cuma 3 waktu. Jam 6 pagi, 12 siang dan jam 6 sore. Karena jam dindingnya ada yang... Fire in the hole. Begitu. Riam ya. Jadi museum ini modern, sistemnya modern, benda-bendanya pindahan dari museum lama. Oke. Taman Kemandungan. Kemandungan, tempat mandung, tempat khususnya. Pusaka gaib. Ada keris tuh. Ini nggak apa-apa. Nah, pakai sendal. Guys, Tapi jangan tanya gaji ya. Ini ada benda bersejarah guys. Nah itu almarhum yang baru meninggal tahun kemarin, Sultan Pangeran Arif, 15. Nah kalau kita lihat urutannya di silsilah itu ke 19. Pangeran Raja Adipati, gelar Sultan, Pak. Pangeran Raja Adipati. Nah ini kalau hitung 19. Guys, ini kita harus merenungi kalimat ini yang dikutip dari Sultan Sepuh ke-14. Apa tadi?
Pangeran Raja Adipati Ariprataningrat, bahwa kita ada karena leluhur kita ada. Hormati dan rawatlah pusakanya, tauladani gemilang sejarahnya. Jadi begitu. Kita sebagai generasi muda harus menghormati para leluhur, sejarahnya, pelajari dan kemudian ambil suri tauladannya. Yang kalau ada yang buruk-buruk itu tentu saja kita kesampingkan. Tapi mari kita teladani gemilang sejarahnya yang baiknya. Yang baiknya. Pasti di dalam banyak peninggalan yang akan dijelaskan oleh Bapak ini. Mari kita masuk. Mari kita masuk. Siliwangi atau Pajajaran. Senjatanya juga ujang keris itu senjata Hindu. Kita belum Islam dulu. Ini asli atau replika? Asli. Semua Asli. di museum itu. Kalau replika, Bapak mesti hati-hati kalau berkunjung ke toko antik. Sebab di sana kadang dibilangnya asli, padahal sih buatan Madura. Maaf. Ini pusaka-pusaka di era Pajajaran. Iya. Masih di era Hindu. Iya. Di era Hindu. Ini ada nama-namanya guys. Ini namanya congkrang. Kalau kalian pernah tahu, congkrang seperti ini. Kudi kayak gitu, canggak. Kalau bagi orang awam kan yang begini semuanya keris ya. Iya. Ternyata keris itu ada Keris itu yang banyak begini. ragam ya. Ini keris. Keris itu nama kerisnya ini. Keris kebo lajer ya. Keris kebo ya kalau sama lo. Oh ini kujang ya? Iya, kujang. Kujang. Masya Allah, tabarakallah ini baju Dulu, pengalaman. Baju-baju itu disimpannya di peti begini karena belum ada lemari, meja, kursi. Mulai lemari, meja, kursi belanda. Jadi pakaian apa disimpan di ini. Ini yang datang dari Mesir, bawaan bapaknya Sunan. Kalau ini dari putri Cina. Karena Sunan Gunung Jati sempat kawin dengan putri Tiongkok yang namanya Putri Ong Tin Nio. Ini koleksinya. Ini Pak, Kalau saya koleksinya. menarik itu senjata per senjata aja. Ya. Kebetulan saya suka koleksi bilah, tapi bilah-bilah modern ya. Iya. Kalau bilah-bilah tradisional belum pernah punya, tapi pengen juga sebetulnya. Kita menghormati penciptanya. Benar. Ya. Nah ini baru peninggalan Putri Ong Tin. Ini semuanya dinasti Ming. Dari Karena Putri Ong Tin itu anaknya Kaisar Yunglo, dinastinya Ming. Nah, ini berdiri dari Mesir, pedang pelantikan, ini rampasan dari Portugis ya. Wah, ini keren sekali nih. Ini peluru meriam. Ini dari keren Mesir. nih senjatanya. Ya, masih pada zaman Sunan 1549. Jadi kelihatannya hampir 5 abad usianya. Ditarik dengan 4 ekor kebo bule. Kebo bule. Ada kusir di depan, ada pengawal di belakang dengan payung agung, yang kuning payung raja. Tapi Sultan di kereta ini sendirian. Permaisuri dan putra mahkota masing-masing di tangan. Ini ada di belakang, termasuk kereta duplikat yang akan. Karena kereta yang asli ini sudah. Ini sosok Prabu Siliwangi ini, sosok Prabu Siliwangi berdasarkan mimpi pelukisnya. Karena pelukisnya zaman sekarang dibuat tahun 2004. Pelukisnya pengen menggambar Prabu Siliwangi, kesulitan menentukan sosoknya seperti apa, sehingga dia tanya sama orang-orang tua, dapat petunjuk kamu harus bangun malam, usahakan berdoa, sholat malam dan sebagainya. Allah Maha tahu apa yang terkandung dalam hati kamu. Belum sampai seminggu konon dia terperanjat tidurnya ketika bertemu mimpi. Dalam ingatan imajinasinya masih ingat, langsung dia pasang kanvas dan curahkan. Dia tuangkan. Tuangkan Dan ini hasilnya. Hasilnya seperti ini. Tentunya karena pelukisnya lulusan seni rupa, dengan kreasi dan trik yang didapat dari dosennya menjadikan gambar ini aneh tapi nyata. Bapak Ibu bisa lihat matanya sambil jalan kanan, jalan kiri. Mata selalu ngawasi kita kemanapun kita bergerak. Pakai kamera nanti cek ya guys ya. Ini apa namanya, ilusi optik barangkali kalau orang modern menyebutnya ya. Iya. Kalau ini nyata, aneh tapi nyata. Nah sekarang ada satu keanehan lagi, yaitu kaki ini.
Tolong jangan pindah dulu sebelum saya mempersilahkan pindah. Coba perhatikan kaki dengan sendal yang saya lingkarin ini, Bu. Kaki ini ya, Bu ya. Bapak juga sama ya. Sekarang saya tanya sama ibu yang sepuh. Bu, kaki dengan sendal ini arahnya kemana, Bu? Ke depan ya. Ke depan, ke ibu. Yakin nggak? Iya. Yakin? Iya, ke saya. Jadi tidak mungkin kalau ke Bapak. Iya. Iya. Tidak mungkin kan? Iya. Bentar. Saya tanya Bapak ya. Bapak, adik kemana kaki itu? Kaki ke sini. Nah, sebentar. Ibu percaya sama Bapak? Iya percaya. Karena tidak mungkin Bapak bohong. Tapi secara hakiki, hakul yakin, tidak mungkin. Tadi bilang nggak mungkin Iya. menghadap ke sana. Iya, Iya, ya. iya. Untuk membuktikan jawabannya sama-sama benar, ya. Bertukar posisi. Tukar tempat sambil lihat ini. Ibu jalan, Bapak jalan, tapi lihat ya. Jangan sampai lepas nih, jangan sampai lepas nih. Lihat ini. Silakan Ibu jalan sama Bapak ke kanan sambil lihat ini. Jangan sampai lepas guys, jangan sampai lepas guys. Nah, sekarang baru terbukti Bapak benar, Ibu juga benar. Iya iya. Padahal saya udah menjelaskan tentang mata tadi. Iya. Nah, karena Iya, Ibu betul. sudah yakin, nggak mungkin kan mantep Iya, karena iya. ngadepnya tuh. Nah, Tapi benar, setelah ya. dibuktikan baru ya. Iya benar Pak. Silakan di shot. Teknik yang luar biasa Nah, ini. banyak lukisan begini tuh di pameran-pameran lukisan. Bapak masuk pameran lukisan tanya sama kurang lebih nggak Kosongan. iya, artinya itu nggak diketahui. Yang penting ini kalau diangkat minimal 15 sampai 20 orang bisa lebih. Oh. Yang dua ini pertama, yang ini untuk anak sultan yang mau disunat. Tapi ini agak ringan. Paling ya 8 orang atau maksimal 10. Ya kayak di Subang masih nggak Depok guys, nggak Depok. Oh ini ada Jembaring. Yang duplikat. Ini hadiah dari pemerintah waktu 1997 melalui Menteri Pariwisata Pak Yov Ape. Karena yang asli sudah tidak bisa digunakan. Ini replika nih. Replika yang dipakai sekarang itu ini. Makanya ini ditaruh di ruangan belakang museum untuk keluar masuk kalau dipakai misalnya satu Solo ada kirab. Oh jadi bisa digunakan ini ya? Masih digunakan. Kalau dulu pakai kerbau, kalau sekarang pakai orang didorong sama ditarik. Masih Tapi yang mending naik nggak sekarang masih mending nggak pakai diesel juga guys. sekarang yang naik bukan sultan tapi putra mahkota. Karena sultan duduk di podium kehormatan. Ini guys. Asrakalan itu pembacaan berjanji. Pusaka-pusaka zaman dulu. Dengan peserta yang terbatas. Oh ini. Sebelum kita mengenal baja-baja modern D2, Tertentu aja. K100, K11 dan sebagainya nih. Ini zaman dulu nih, bahkan mungkin konon kabarnya para empu ini membuatnya melalui tirakat Pak ya. Iya. Kemudian Jadi tidak hanya logam biasa, kabarnya mencampurkan unsur langit. Iya. Jadi ada batu meteor atau batu apa? meteor. Wah, luar biasa sekali. Jadi dulu membuat segala sesuatu hasil karya pun apapun itu tidak asal buat, ada aktivitas ritualnya. Sehingga ada semacam karomah. Karomah itu suatu keistimewaan zaman dulu untuk sesuatu yang dia karyakan gitu. Suatu keistimewaan bantuan Allah lah gitu. Jadi zaman perang atau apapun juga ya, Iya. membuat senjata itu mematikan. Malah dulu kan kalau Gitu. empu istana, empu kerajaan, itu misalnya salah satu anaknya pengen dibuatin sebuah senjata terus atau apa, itu dihitung-hitung dulu tanggal lahir apa sehingga hasilnya itu pas untuk karakter dan sifat anak itu. Dan nggak bisa dipindah tangankan. Nggak bisa. Jadi contohnya, jadi bukan senjatanya yang hebat atau yang sakti, tapi orangnya yang dapat ridha Allah. Nah makanya contohnya kerisnya Sunan Gunung Jati diambil dipakai tanpa izin oleh Sunan lain, nggak bakalan. Karena yang punya kekuatan itu orangnya, bukan senjatanya. Karena sering dipakai sama orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, jadi ada timbul getaran elektromagnetnya. Ini seperti berminyak ya, seperti diminyakin ya. Kan bulan Suro Sapar Mulut, baru 3 bulan yang lalu. Begitu. Dulunya di sini karena konon ada cerita turun temurun hancur gedung ini, ada yang bilang kena kanon Jepang sehingga ambruk, kemudian
sisa-sisa peninggalannya. Iya, naskah tentang gambar ini, foto tentang gambar ini sudah dicari di Leiden, di Belanda tidak ditemu, jadi nggak bisa dibangun kembali. Karena cagar budaya itu harus bukti kayak model otentik ya. Keraton Demak, Keraton Banten itu sudah tidak kelihatan gambarnya, tinggal fondasinya aja, jadi nggak bisa dibangun kembali, kecuali masih ada. Nah, guys, sekarang kita akan masuk keraton. keraton. Tinggalnya di apa namanya, di Keputaran. Dipakai Bu, dipakai. Ini seram buka istana, pakai pengawal yang melapor dan menghadapkan tamu-tamu untuk diserahkan dan minta keputusan. Jadi tamu-tamu itu harus macam ruang tunggu ya? Iya. Jadi sebelum Nah ini almarhum tapi ini lukisan. Kalau yang tadi yang hitam putih itu foto. Ini meninggal 22 Juli 2020. Masya Allah. Nah kita lihat istananya, kita bisa stop dari sini Bu. Nah dari sini untuk ruangan Prabayaksa, itu yang dalam banyak kursi Belanda itu ruang Prabayaksa. Tempat terima tamu-tamu VIP, tamu-tamu kehormatan, tamu-tamu negara lah. Betul. Nah ini silsilahnya juga bisa diambil Bu. Ini silsilah raja-raja. Jadi ini Sultan almarhum yang sekarang belum ditulis, baru setahun ini. Jadi ini 14 dari Sunan, dari Sultan Sepuh ke-1. Kalau dari sini 19. Ya, gitu dulu guys video kita setelah jalan-jalan keliling masjid, masuk ke dalamnya. Ada komplek masjid lama, kemudian masjid baru, kemudian tadi kita juga ke keraton kasepuhannya, dikenalkan dan diantar langsung oleh pemandunya. Kalian mungkin bisa mengambil hikmah dan manfaat, kemudian informasi. Dan bagi yang belum pernah kesini, kalian boleh datang ya ke Cirebon untuk menghormati sejarah leluhur-leluhur kita, karena kita adalah sebab dari leluhur kita. Arjuna El Haj dari Cirebon melaporkan untuk Anda semuanya. Dan teman-teman yang belum subscribe ya, agar saya terus bisa bersemangat membuat konten-konten yang informatif, yang menarik, yang menghibur. Oke, thank you banget. Arjuna El Haj, Demak Live.